اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 27 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 4 Juni 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali di Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar dalam sebuah kajian Islam ilmiah rutin setiap Selasa malam Rabu, membaca kitab Al-Khulasatul Bahiyah fi Tartibi Ahdathi As-Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Wahid bin Abdul Salam bin Bali hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para ikhwas sekalian, jamaah Masjid Al-Faruq yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Khulasah Al-Bahiyah fi Tartib Ahdath As-Sirah Nabawiyah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekitar 15 sampai 25-an. Kemudian kita baca sekarang apa yang disebutkan oleh penulis nomor 11. Walamma balagha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam al-khamisata wal 20 tazawwaja Khadijah radhiyallahu anha. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun, beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha, beliau ini nasabnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Ya, jadi Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Jadi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya pada Qusay bin Kilab. Kalau Nabi kita Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay. Qusay kakek Nabi yang keempat. Ya. Nah, Khadijah radhiyallahu anha bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kakeknya yang keempat. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Berarti beliau ini juga orang Quraisy. Dan Khadijah radhiyallahu anha termasuk wanita yang banyak hartanya. Dan beliau sering mempekerjakan para lelaki untuk berdagang dengan hartanya, yang disebut dengan akad mudharabah. Mudharabah itu yang satu punya modal, yang satu mempekerjakan modal tersebut. Khadijah radhiyallahu anha banyak uangnya, banyak duitnya, maka akan tetapi beliau perempuan, maka beliau yudarib, beliau berikan modal kepada para lelaki agar berdagang, agar berusaha, nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Nah, ketika Khadijah radhiyallahu anha, banyak laki-laki yang ingin menikah dengan beliau. Akan tetapi beliau wanita yang berakal dan wanita yang cerdas. Dari laki-laki yang banyak tersebut, hanya sedikit yang benar-benar ingin menjadi suami seluruhnya karena ingin hartanya. Oleh karena itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah tersebar kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keamanahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka akhirnya Khadijah radhiyallahu anha meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan akad mudharabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membawa uang pergi ke Syam untuk berdagang, ditemani oleh budaknya Khadijah radhiyallahu anha, yaitu yang bernama Maisarah. Dan Maisarah, beliau di dalam perjalanan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam banyak menyaksikan tanda-tanda dari keluarbiasaan dari diri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diperlihatkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selama safar. Dan ini akhirnya pulang kembali ke kota Mekah, dan Maisarah menceritakan kepada Khadijah, ternyata benar berita yang tersebar tentang kejujuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang keamanahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu terjadilah ada seorang teman Khadijah bernama Nafisah yang menawarkan keinginan Khadijah untuk menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan umur beliau waktu itu 40 tahun, dan ini yang masyhur. Dan ada yang mengatakan umur beliau waktu itu 28 tahun. Dan ini pendapat sebagian
dari para ulama rahimahumullahu taala. Wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, baik umurnya 40 tahun atau umurnya 28 tahun, maka tidak terlalu penting untuk kita mengetahui secara jelas, ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan di dalam kitab Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat bahwa umur Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha ketika menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengatakan 40 tahun dan ada yang mengatakan 28 tahun. Dan belum ada satu hadis sahih pun yang masyhur yang menunjukkan dengan secara jelas, eksplisit umur Khadijah radhiyallahu anha. Disebutkan oleh Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat dengan sanadnya bahwa Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, "Tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khadijah wa hiya ibnata arba'ina sana." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah saat berumur 40 tahun. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu 25 sana. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu berumur 25 tahun. Ya. Wa kanat Khadijah asanna minni bi sanatain, ulidtu qabla al-fil bi 15 sana. Kata Hakim bin Hizam, Khadijah lebih muda dariku 2 tahun. Aku dilahirkan sebelum tahun gajah sekitar 15 tahun. Wa wulidtu ana qabla al-fil bi 13 sana. Wulidat qabla al-fil bi 15 sana. Khadijah dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Hakim bin Hizam dilahirkan 13 tahun sebelum tahun gajah. Ini menunjukkan riwayat bahwa umur Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 tahun. Ada yang mengatakan bahwa Khadijah ketika dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 28 tahun. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Kanat Khadijatu yauma tazawwajaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnata 28 sana." Khadijah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW umur 28 tahun. Umur 28 tahun. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang jelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah di umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 25 tahun. Nah, di sini ada masalah. Kalau seandainya Khadijah saat dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 40 tahun dan beliau adalah janda yang kedua kalinya, karena dinikahi oleh 2 laki-laki sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami beliau yang pertama bernama Atiq bin A'id al-Makhzumi. Kemudian suami yang kedua bernama Abu Halah ibnu Nabashi at-Tamimi. Jadi beliau adalah janda 2 kali dinikahi oleh Rasul sallallahu alaihi, baru setelah itu dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, permasalahannya adalah mana yang lebih afdal bagi laki-laki, menikah dengan janda atau menikah dengan perawan? Maka jawabannya adalah di sini tentunya yang lebih afdal seorang perjaka menikah dengan perawan. Ya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Jabir bin Abdullah bin Haram, Abdullah bin Haram meninggal di peperangan Uhud. Jabir
ditinggali oleh bapaknya anak-anak beliau, adik-adiknya Jabir yang masih kecil. Kemudian Jabir bercerita kepada Rasulullah SAW, hal tazawwaj, kata Rasulullah SAW, apakah engkau sudah menikah? Iya wahai Rasulullah. Bikran am thayyiban, janda atau perawan? Janda wahai Rasulullah. Halla bikr tula'ibuha wa tula'ibuka. Kenapa engkau tidak menikah dengan perawan? Engkau bisa melakukan sesuatu yang romantis dengan dia, dia melayanimu dengan baik. Perawan. Nah, dari sini menunjukkan bahwa menikah dengan perawan lebih afdal dibandingkan menikah dengan janda. Tetapi tidak wajib. Karena ada kadang-kadang keadaan seorang lelaki akhirnya menikah dengan janda. Seperti keadaan Jabir, beliau ditinggal mati oleh bapaknya, kemudian akhirnya beliau menikah dengan seorang janda yang bisa menjadi ibu untuk adik-adiknya. Jadi di sini dilihat maslahatnya menikah dengan seorang perempuan. Ya, jadi tidak tercela menikah dengan seorang perempuan yang lebih tua kalau ada maslahat. Itu di samping urusan cinta ya, di samping urusan suka. Saya lebih suka yang lebih tua, yang sudah janda, karena pintar mengurus suami, punya pengalaman, daripada yang perawan misalkan. Ini beda lagi, karena rasa suka tidak bisa ditahan-tahan, itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menikah dengan seorang wanita janda 2 kali. Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang menjadi wali bagi Khadijah adalah pamannya Amr bin Asad. Pamannya Amr bin Asad. Karena Khadijah binti Khuwailid bin Asad. Khuwailid bin Asad adalah bapak Khadijah. Pamannya berarti adalah Amr bin Asad. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri seorang Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha? Maka jawabannya adalah karena Khadijah radhiyallahu anha pantas memang untuk menjadi istri seorang Sayyidul Alamin, pemimpin alam semesta, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam, pantas. Di antara keutamaan Khadijah adalah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryam bintu Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Yang artinya sebaik-baik wanita sedunia dan sealam semesta adalah Maryam bintu Imran, dan juga sebaik-baik wanita sedunia dan sealam semesta adalah Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Kalau kita terjemahkan cuma begini terjemahannya, khairun nisa, sebaik-baik para perempuannya. Ya, ini maksudnya apa? Kata Imam Nawawi rahimahullah, jami'u nisa'il ard, ay kullu man bainas sama'i wal ard minan nisa. Yaitu sebaik-baik seluruh perempuan di atas muka bumi, antara langit dan bumi. Tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ini para ikhwah dirahmati oleh Allah. Ini yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memang pantas menikah dengan Khadijah karena sebaik-baik wanita sealam semesta sepanjang masa. Ya. Nah. Kemudian juga kenapa Khadijah yang dipilih? Karena Khadijah mempunyai keistimewaan, di antaranya penyabar. Yang kedua, tidak mengangkat suara di hadapan suami. Yang ketiga, tidak membuat sulit suami. Ini salah satu penyebab mengapa Khadijah radhiyallahu anha binti Khuwailid yang dipilih oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi pendamping beliau. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ata Jibrilun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam. Lalu Jibril berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijatu qad atatka ma'ha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab." Wahai Rasulullah, ini Khadijah nanti akan datang kepadamu. Dia membawa sebuah wadah, di dalamnya ada lauk, makanan dan minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha salam min Rabbi 'azza wa jalla wa minni. Jika ia benar-benar telah datang kepadamu, maka sampaikan salam dari Rabbnya Allah Azza wa Jalla, dan juga salam dariku Jibril alaihissalam. Nah, ini yang membuat memang Khadijah radhiyallahu anha pantas untuk menjadi pendamping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lanjutan dari hadisnya, wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Yang artinya, dan berikanlah kabar gembira, Khadijah memiliki sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari qasab. Qasab kalau kita terjemahkan adalah bambu. Bambu dia senantiasa lurus. Maka Khadijah radhiyallahu anha pantas menjadi istri Nabi selama 25 tahun karena beliau senantiasa lurus bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak melirik laki-laki lain, ya, tidak berselingkuh, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas dipilih oleh Allah sebagai pendamping untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. La sakhaba fihi wala nasab, yang mana tidak hidup di dalam rumah tersebut tidak ada sakhab. Sakhab itu artinya suara yang gaduh, menunjukkan bahwa Khadijah pantas menjadi istri Nabi Muhammad SAW karena tidak pernah mengangkat suara di hadapan suaminya Rasulullah SAW. Ini pelajaran bagi para perempuan untuk tidak mengangkat suara di hadapan suami, wala nasab, dan tidak menyulitkan suami. Ya, hidup di dalam rumah tersebut yang terbuat dari bambu tadi tidak menyulitkan suami. Dan ingat, bambu di sini bukan bambu biasa, bambu surga, yaitu berlian. Bambunya berlian. Allahu Akbar. Ya, bambunya adalah berlian. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab juga, jadi sebab yang pertama apa tadi? Khadijah wanita yang paling terbaik sealam semesta. Yang kedua, Khadijah wanita yang taat kepada suami, tidak berselingkuh, tidak membuat sulit suami, tidak membuat gaduh, mengangkat suara di hadapan suami. Yang kedua. Yang ketiga, Khadijah radhiyallahu anha walud, banyak melahirkan anak. Bahkan dari 11 istri Nabi, seluruh anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal dari Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ini yang
mungkin sebagian ulama membingungkan kalau umurnya menikah 40 tahun, anaknya 6. Anak 6. Ya biasa dokter melarang untuk nikah, untuk melahirkan di umur lebih daripada 40 tahun, dimarahin oleh dokter biasanya. Tapi belum ada riwayat yang sahih satupun antara 40 atau 28 tahun. Yang jelas Khadijah radhiyallahu anha walud. Apa arti walud? Banyak melahirkan anak. 2 anak beliau laki-laki. Al-Qasim. Kemudian Abdullah yang diberi gelar dengan At-Tayyib, At-Tahir. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai kunyah Abul Qasim. Dan ada pembicaraan di antara para ulama, bolehkah seseorang bernama Muhammad kemudian berkunyah Abul Qasim? Misalkan si fulan namanya Muhammad, lalu punya anak Muhammad ini, nah, dinamai dengan Al-Qasim. Berarti nanti kalau dipanggil Abul Qasim. Bolehkah seperti itu? Maka jawabannya, pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Karena nanti khawatir orang manggil si fulan, khawatir itu yang terpanggil adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak yang pertama. Siapa tadi? Al-Qasim. Anak yang kedua Abdullah. Abdullah anak laki-laki yang kedua. Dan disebut juga dengan At-Tayyib. Beliau Abu Tayyib. Disebut juga dengan At-Tahir, Abu Tahir, Kang Tahir. Ya. Apa namanya? At-Tayyib, At-Tahir. Nah, itu dari Khadijah dua-duanya. Dan dua-duanya ini meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ya, dua-duanya ini meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Adapun anak laki yang ketiga Ibrahim. Ini berasal dari Maria Al-Qibtiyah, dari Mesir. Dari Qibti, dari kaum Nasrani. Dihadiahkan oleh siapa? Raja Muqawqis. Waktu itu Nabi Muhammad SAW menulis surat untuk mendakwahi Raja Muqawqis agar masuk dalam agama Islam. Raja Muqawqis tidak menolak dan tidak bukan tidak menolak, maksudnya tidak meremehkan ajakan tersebut. Beliau simpan, tapi beliau tidak mau menerima, dan beliau hadiahkan Maria Al-Qibtiyah, berasal dari Qibti, Mesir. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjadi selir, Maria tersebut menjadi selir dan digauli oleh Rasulullah SAW. Lahirlah Ibrahim. Ibrahim meninggal sekitar tahun ke-8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah. Dan itulah yang Nabi Muhammad SAW menangis, kemudian beliau dekap Ibrahim tersebut. 3 anak laki-laki Rasulullah SAW meninggal di masa kecil. Kemudian 4 dari anak perempuan itu juga berasal dari Khadijah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, kemudian siapa? Fatimah. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum meninggal dan masuk dalam agama Islam dan meninggal di atas keislaman. Ya, meninggalnya umur 20-an begitu. Kemudian Ummu Kulthum, Fatimah meninggal setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, inilah mengapa rahasia Allah Subhanahu wa taala memberikan istri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang apa? Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai Khadijah. Bahkan saking cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khadijah, saat sudah pindah ke kota Madinah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sering menceritakan tentang Khadijah kepada istri-istrinya. Nabi Muhammad SAW sering mengirimkan makanan kepada teman-temannya Khadijah. Suhaibat Khadijah mengirimkan makanan kepada teman-temannya Khadijah. Saking cintanya. Dan begini suami yang wafiyan, suami yang tuntung pandang, sangat mencintai istri walaupun sudah menikah, walaupun sudah meninggal. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha yang mana digauli oleh Rasulullah SAW di kota Madinah, saking seringnya Rasulullah SAW menceritakan tentang Khadijah, maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma ghirtu ala nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ala Khadijah." Aku tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana cemburuku kepada Khadijah, padahal sudah meninggal jauh di kota Mekah. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Khadijah radhiyallahu anha. Wa inni lam udrikha, dan aku belum pernah bertemu dengannya. Mencemburui seorang perempuan yang belum pernah bertemu dengannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha asy-syah yaqul arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi Muhammad SAW kalau menyembelih kambing, beliau mengatakan bagikan daging-dagingnya ke teman-teman Khadijah. Kemudian saking cemburunya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Khadijah, selalu Khadijah, gitu ya, selalu Khadijah. Jadi kalau seandainya antum punya istri cemburuan, memang itu sifat perempuan. Ya, kalau enggak cemburu itu bahaya, kurang normal berarti. Ya, itu sifat perempuan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad ruziqtu hubbaha." Wahai Aisyah, aku telah ditakdirkan untuk mencintainya. Ini salah satu keistimewaan dari Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah marah kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Coba perhatikan hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amanat bi idz kafara biyan nas." Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang seluruhnya kufur. Wassadaqatni idz kadzdzabani nas. Dan Khadijah radhiyallahu anha mempercayaiku ketika orang-orang seluruhnya mendustakan aku. Wawasatni bimaliha idz haramani nas. Dan dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang tidak mau menolongku dengan hartanya. Warazaqanillahu azza wa jalla waladaha idh haramani auladun nisa. Dan Allah, ini luar biasa, memberikan rezeki kepadaku melalui dia dari anak-anak, berupa anak-anak, ketika istri-istriku tidak bisa memberikan anak. Di sini Aisyah diam. Ya, di sini Aisyah radhiyallahu anha tidak bisa berbicara. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, makanya kita itu diperintahkan untuk menikahi perempuan yang walud, yang banyak memiliki anak. Kalau ada laki-laki poligami, ya, kemudian dari istri yang pertama banyak anak, istri yang kedua baru sekian atau tidak punya anak, istri yang ketiga apalagi mungkin, maka tetap hati laki-laki itu qadhiyah bi az-zaujah allati talidu katsiran. Hati laki-laki itu dia akan condong kepada istri yang banyak memiliki anak. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu hadis
sahih, ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan Aisyah waktu itu mengatakan, ma aktsara ma tadhkuruha hamra asyid qad abdalaka Allah azza wa jalla khairan minha. Wahai Rasulullah, engkau sering banget cerita tentang Khadijah, cerita tentang Khadijah. Nah, saya pesan nih para suami, jangan sering cerita tentang perempuan lain di hadapan orang lain, di hadapan istrinya. Ya. Karena itu sangat membuat cemburu sang istri. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ma aktsara ma tadhkuruha hamra asyid. Engkau sering sekali untuk menyebutkan tentang dia. Bahkan tidak disebutkan namanya, tentang dia. Hamra asyid, yang cuma tinggal gusinya saja. Nah, tua kan? Tinggal gusinya saja. Hamra asyid itu maksudnya giginya sudah habis, tinggal gusinya saja. Sungguh Allah telah menggantikan untukmu yang lebih baik daripada dia. Maksudnya ini saya perawan nih. Kenapa engkau terlalu cinta kepada dia? Maka Rasulullah SAW melangkut mengatakan, maaf dalanillah azza wa jalla khair minha. Enggak, Allah enggak menggantikan untukku yang lebih baik daripadanya. Qad amanat bi idh kafara biyan nas. Sungguh Khadijah telah beriman ketika orang-orang tidak kufur terhadap. Wasaddaqatni idz kadzdzabanin nas. Dan sungguh Khadijah mempercayaiku ketika orang-orang seluruhnya mendustakan aku. Wasatni bimaliha idz haramanin nas. Dan sungguh Khadijah radhiyallahu anha menolong aku dengan hartanya ketika orang-orang tidak mau menolongku. Wa razaqanillahu azza wa jalla waladaha idz haramani auladan nisa. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rezeki kepadaku anaknya ketika istri-istri lain tidak memberikan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keistimewaan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan juga dengan Khadijah radhiyallahu anha wa ardhaha adalah hikmah-hikmah yang kita bisa ambil dari seorang Khadijah. Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai disukai oleh Khadijah? Salah satu pelajarannya adalah ketika dalam safar bersama siapa tadi budaknya Khadijah? Maisarah, pakai sin bukan shin. Maisarah, ya. Maka ketika safar seseorang akan terlihat. Ada pepatah, ada perkataan para ulama mengatakan ini bagus, menarik ya. La tabhathu an akhlaqir rijal fil masajid wa sahatiz dzikr wa mayadinil ibadah. Yang artinya jangan engkau cari akhlaknya orang-orang itu di masjid. Oh, ini akhlaknya bagus di masjid. Dan juga wasahati dzikr, saat berzikir di majelis ilmu. Wa mayadinil ibadah, dan ladang-ladang untuk beribadah. Balib'athu anha 'inda maqati'il huquq. Cari saat terjadi tanggung jawab, ya, seperti misalkan yang berkaitan dengan urusan uang. Nah, tahu akhlaknya gitu, ya. Oh, jangan dilihat akhlaknya saat di masjid yang berkaitan dengan urusan uang, pinjam meminjam, kemudian hutang piutang, jual beli, ya, akad, mengakad, kesepakatan, maqati'ul huquq, ketika terjadi terputusnya hak-hak. Nah, itu kelihatan tuh akhlaknya para lelaki. Termasuk juga saat safar. Makanya orang mengatakan mengapa safar disebut safar? Karena yusfiru akhlaqar rijal. Dia akan memperlihatkan akhlaknya orang. Oh, ini bakhil, oh ini baik,
ini suka menolong, ini suka ini. Saat safar. Jangan lihat di masjid ya semuanya orang beribadah. Ya. Di masjid semuanya orang baik-baik. Tapi lihat hubungan dengan uang, hubungan dengan tanggung jawab, hak, kesepakatan dan seterusnya. Dan baik. Ya, ini para ikhwan ibhathu anha 'inda al-bai' wasyira'. Cari akhlak seseorang saat jual beli. Nah, itu kelihatan tuh. Ya, cari akhlak seseorang saat jual beli. Raqibuha 'inda al-khusumat. Cari kalau seandainya sedang bertengkar, gimana tuh? Nah, itu kelihatan akhlak seseorang. Fal khusumat tafdahu mutasanni'il akhlaq. Orang yang saat bertengkar akan terlihat berpura-pura dalam akhlaknya, akan terlihat. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah SWT. Hunaka tadhharul haqa'iq wa yastabinul hal wa tankashifun nufus wa tadhharu ma'adiniha. Pada saat itulah terlihat hakikat seseorang, keadaan seseorang, nampaknya sifat seseorang. Seperti itu. Nah, ini pelajaran. Ya, para ulama mengatakan as-safar yusfir. Dinamakan safar karena yusfir. Yusfir itu artinya menampakkan hakikat. Oh, ini suka bantu, ini suka ini tidak bakhil, ini suka menolong, ini tawadhu, ini suka tidak mau capek dan seterusnya. As-safar yusfir. Apa para ikhwah? As-safar yusfir. Makanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu 10 tahun bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang beliau dapatkan apa dari Rasul selama 10 tahun? Kalau sudah 10 tahun itu udah tahu hakikatnya. Mas Rahmat, teman saya kemana-mana, tahu hakikat saya. Kalau ingin tahu hakikatnya Ustaz, tanya Mas Rahmat. Kalau sudah safar kemana-mana. 10 tahun. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qadimtu Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku pernah berkhidmat jadi pembantu Rasul selama 10 tahun. Ama raaitu ahsana khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat akhlak yang terbaik dari manusia lebih baik daripada Rasulullah. Benar-benar baik, itu sudah teruji berarti. Ya. Kalau ulun keluar kota misalkan, ketemu dengan kawan-kawan kemana, sehari, 2 hari, 3 hari kita bisa berpura-pura. Nyaman lah, berpura-pura. Ahli zikir, ahli istighfar, ahli sholat, ahli jaga akhlak, ahli sabar. Tapi kalau sudah berkawan setahun, bersafar apalagi, ketahuan tuh. Gitu ya. Ini pelajaran menarik. Kenapa disuruh safar oleh Khadijah bersama Maisarah Rasulullah SAW? Karena as-safar yusfir. As-safar itu memperlihatkan hakikat. Oh, ternyata memang akhlaknya amanah, jujur, baru mau dinikahi. Wallahu a'lam. Silakan adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, saya lanjutkan sedikit para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi tadi pelajaran menarik yang pertama dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dan Khadijah apa? As-safar yusfir. As-safar yusfir. Ingin tahu akhlak seseorang? Ayo safar. Nah, ada kisah menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ada orang di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian orang ini ditanyai oleh Umar bin Khattab, "Man yuzakkik?" Wahai fulan, engkau ingin bersaksi di hadapanku yang memberikan rekomendasi bahwa persaksianmu ini bagus siapa? Ada orang lain berkata, "Saya wahai Umar." Orang ini insyaallah orang yang bagus, persaksiannya pasti diterima. Maka Umar bin Khattab bertanya kepada orang yang memberikan rekomendasi tadi, "Hal safarta ma'ah?" Apakah engkau pernah bersafar bersama orang ini yang engkau rekomendasi bahwa dia bersaksi persaksiannya bagus? Kemudian kata orang ini, "La, belum pernah aku bersafar bersama dia." "Amaltahu bid-dirham wad-dinar?" Umar bin Khattab bertanya lagi kepada orang ini, "Engkau sudah pernah enggak bermuamalah dengan dia dalam urusan uang, emas dan perak, pokoknya urusan uang?" Maka orang ini berkata, "La, belum pernah." Kemudian Umar bin Khattab berkata, "Wallahi alladzi la ilaha illa huwa ma ta'rifuhu." Demi Allah yang tidak ada ilah berhak diibadahi kecuali engkau tidak mengetahui dia dengan sebenarnya. Belum pernah bersafar, belum pernah berurusan dengan uang. Nah, kita tidak tahu akan hakikat seseorang. Ya, as-safar yakshifu haqiqatar rajul. Safar akan membuka hakikat seseorang. As-safar yusfir. Safar itu membuka hakikat seseorang. Kalau ingin tahu dia baik atau tidak, dia akhlaknya baik, penyabar, dermawan atau tidak, lihat safar bersamanya. Lihat safar bersamanya. Nah, kemudian pelajaran yang kedua yang menarik juga pada ikhwah, yaitu boleh seorang lelaki, bapak, wali dari seorang anak perempuan mencarikan atau menawarkan anak perempuannya kepada seorang lelaki saleh. Nah, saya punya anak dua perempuan. Boleh saya menawarkan seseorang yang saya anggap ini saleh. Ya, boleh saja.
Sudah sih ada yang diunting-unting nih dari santri-santri saya nih. Ya. Nah kita tahu, kita membinanya dari mulai SD sampai 6 tahun. Kita tahu gimana sifatnya. Kita tahu bagaimana saleh atau tidak. Jangan jauh-jauh mencari orang. Nah intinya boleh tawaran. Seperti Nabi Musa ditawari oleh seorang nabi yang diutus kepada kaum Madian. Ada yang mengatakan itu Nabi Syuaib, ada yang mengatakan nabi yang lain. Seorang nabi yang diutus kepada kaum Madian. Seorang nabi ini berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Qasas ayat 27. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain. Wahai Musa, aku ingin menikahkan salah seorang dari anak perempuanku ini. Nah ini boleh menunjukkan seperti itu ya. Begitu juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menawarkan anak perempuannya kepada Utsman bin Affan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab pernah menawarkan anak perempuannya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dua orang ini nggak mau. Apa sebabnya? Umar bin Khattab menawarkan anak perempuannya kepada Utsman bin Affan. Mereka nggak mau. Umar bin Khattab menawarkan lagi kepada Abu Bakar As-Siddiq, mereka enggak mau. Apa sebabnya? Karena ada Rasulullah SAW. Biarkan Rasulullah SAW yang mengambilnya. Akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Siapa beliau? Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah ini pelajaran yang menarik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang menarik juga adalah terutama yang belum nikah ya, atau yang mau nikah lagi. Jadilah laki-laki yang saleh, niscaya insya Allah akan mendapatkan istri yang saleh. Ya, perbaiki dulu hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan manusia. Dan ini kalau begitu, seorang lelaki lebih mempertimbangkan agama seorang perempuan yang kelak akan menjadi istrinya. Begitu juga seorang perempuan lebih mempertimbangkan agama dan akhlak seorang lelaki yang akan menjadi suaminya. Yang akan menjadi suaminya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Seperti misalkan dalam hadis riwayat Bukhari, tunkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi karena 4 sebab. Yang pertama 5 liha. Yang pertama ini 5 liha karena hartanya. Bukan karena berarti harus sugih dulu yang kriteria pertama. Enggak. Ini cuma penyebutan Rasulullah SAW bahwa seorang laki-laki menikahi perempuan itu karena 4 sebab. Yang paling banyak terjadi karena hartanya. Oh sugih. Modal celana dalam aja. Ada kan model-model laki-laki gitu, cari yang sugih, ini nyaman kena, tapi ngalim mencari, ya ternyata lebih parah, karena kebiasaan sugih. Dan subhanallah antum harus paham ya, menikahi perempuan yang kaya, yang di rumahnya dia bersama pembantunya disediakan oleh orang tuanya, maka kemudian kita ambil, kita bawa ke rumah kita, salah satu hak perempuan ini juga disediakan pembantu. Ayolah pian. Paham ya? Selesai. Ini kan bersama orang tuanya disediakan pembantu oleh orang tuanya. Maka kemudian kita jadikan istri kita. Maka salah satu hak istri ini adalah juga disediakan pembantu. Itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena agar sama. Hak yang dia dapatkan, kebiasaan yang dia dapatkan dari orang tuanya, kemudian sama dengan kebiasaan ketika bersama suaminya. Ya hati-hati itu kalau seandainya ada orang, kita nyari yang sugih supaya kadang ngalih menafkahinya. Salah itu. Ya, keliru itu. Tapi memang kebiasaan laki-laki mencari yang kaya. Wali hasabiha, karena keturunannya, ratanya di masyarakat, status sosialnya di masyarakat. Wali jamaliha, karena kecantikannya, nomor 3.
walidiniha. Nomor 4, karena agamanya. Fadhfar bidzatid din taribat yadak. Maka dahulukan yang memiliki agama, engkau akan bahagia. Taribat yadak itu artinya bahagia. Kedua tanganmu akan bahagia. Itu dari seorang laki-laki kepada perempuan, bagaimana memilih istri. Dari perempuan kepada laki-laki, bagaimana memilih suami, maka dahulukan agama, akhlak dan baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika datang kepada engkau laki-laki yang kalian rela agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan anak perempuan, baik agama dan akhlaknya. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang bisa kita menentukan ini baik agamanya adalah sholatnya. Jadi kita lihat laki-laki itu sholatnya bagaimana. Kalau dia sholatnya baik, maka selainnya juga akan dia jaga dengan baik. Ada seorang tabi'i, Abul Aliyah, orang tabi'i, muridnya sahabat. Beliau bercerita, rahaltu ila syakhsin li asma'a minhu. Aku sering bepergian kepada seseorang untuk mendengar hadis darinya. Fa atafaqqadu salatahu. Kalau sudah sampai ke rumah dia, aku perhatikan salatnya. In dhayya'aha taraktuhu. Kalau seandainya dia melalaikan sholatnya, laki-laki nggak berjamaah, laki-laki terlambat sholatnya, laki-laki malas-malasan perihal sholatnya, aku akan tinggalkan dia. Seahli hadis apapun aku akan tinggalkan dia. Wa in ra'aitu hafidhaha aqamtu ma'ah. Kalau seandainya aku lihat dia menjaga sholatnya, mendirikan sholatnya, aku akan bersama dia. Kenapa? Kalau orang melalaikan sholat, fahuwa lima siwaha adhya'u. Yang artinya, kalau ada seorang lelaki melalaikan sholatnya, berarti orang ini, si laki-laki ini, tentang perkara-perkara lain pasti akan dia lalaikan. Sholatnya saja dia lalaikan. Apalagi istrinya, apalagi anak-anaknya. Sholat yang paling terpenting dalam hidup saja dia lalaikan, apalagi istrinya, apalagi anak-anaknya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dengar kisah ceramah dari orang-orang Arab bercerita, saya minum khamar, berjudi, berzina, tapi urusan sholat saya nggak akan lupakan. Karena dia apa? Hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Itu pelajaran yang kedua dari cerita pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang selanjutnya yang terakhir. Menikahnya Rasulullah SAW dengan janda 2 kali di umur 40 menurut pendapat yang lebih masyhur, ini membantah tuduhan orang-orang orientalis, orang-orang kafir yang menuduh Rasulullah SAW adalah hipersyahwat, ya, suka syahwat, suka perempuan. Nah, kita katakan bahwa Rasul SAW tidak menikah lagi, mempoligami Khadijah kecuali setelah meninggalnya Khadijah. Dan dari sekian banyak istrinya, yang perawan cuma 1, Aisyah radhiyallahu anha warda. Itu pun rencana dari Allah agar agama ini terjaga, yaitu dengan menikahi Aisyah radhiyallahu anha yang masih muda, kemudian ditinggal wafat dalam keadaan masih muda, umur 18 tahun. Umuran kelas SMA berarti, usia SMA. Ya. Meninggal Rasulullah SAW, meninggal oleh Rasulullah SAW Aisyah dalam keadaan umur setelah SMA.
Artinya apa? Tuduhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuduhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau hiperseks, bahwa beliau pedofil, ada juga yang mengatakan seperti itu. Maka para ikhwah mudah menjawabnya. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempoligami Khadijah kecuali setelah meninggalnya Khadijah radhiyallahu anha warda. Satu. Yang kedua, kenapa musuh-musuh Rasul sallallahu alaihi wasallam saat beliau menjadi nabi dan rasul tidak mengangkat isu pedofil? Kalau seandainya itu adalah sebuah keburukan, niscaya akan diangkat, menikahi anak masih kecil. Kenapa? Karena di tatanan orang Arab menikah di waktu kecil sudah biasa. Bahkan seperti kisah tadi Jabir bin Abdullah bin Haram. Antara Jabir dengan bapaknya Abdullah umurnya cuma 11 tahun bedanya. Berarti? Berarti Jabir menikah umur berapa? 10 tahun. Betul tidak? Betul. Beda antara bapak dengan anak cuma 10 tahun, 11 tahun. Jadi menikah ketika masih muda biasa di zaman itu. Makanya tidak ada satupun dari musuh-musuh Rasulullah SAW, dari orang-orang kafir Quraisy, musyrik Quraisy, orang Nasrani, Yahudi, Majusi yang diperangi oleh Rasulullah SAW yang menggunakan alasan atau menghina Rasulullah SAW dengan menikahi anak kecil. Tidak ada. Karena sudah biasa di zaman itu. Paham ya? Ada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga pelajaran bagi laki-laki bahwa kalau begitu Ustaz, poligami harus tinggal istri duluan atau gimana? Ya, enggak juga. Tidak juga seperti itu. Nah. Yang ke-13, yang ke-12 ya. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam al-khamisata wa thalathin ikhtalafat Quraisyun fi man yadha'u al-hajar al-aswada makanahu fahakama bainahum. Ketika beliau berumur 35 tahun, maka orang-orang Quraisy berselisih siapa di antara mereka yang meletakkan hajar aswad di tempatnya. Maka Nabi Muhammad SAW yang menjadi hakim di antara mereka. Ini bagaimana ceritanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kisahnya, ketika umur Nabi Muhammad SAW 35 tahun, nggak terasa ya, sudah 35 tahun. Maka datang banjir. Karena Makkah itu adalah lembah. Ka'bah itu di bawah lembah. Kalau datang hujan itu banjir. Hanya antum kalau cari di internet, ada orang dengan video kita bisa dapat berenang, tawaf sambil berenang. Karena tenggelam. Nah, waktu itu datang banjir, kemudian Ka'bah mau runtuh. Maka kemudian orang-orang Quraisy bersepakat untuk membenarkan Ka'bah. Dan mereka bersepakat bahwa tidak boleh membangun Ka'bah dari harta yang haram. Dari riba. Hutang riba itu kebiasaan mereka itu. Ya. Harta yang didapat dari hasil perzinahan. Jadi germo, ya hasil perzinahan kan germo itu. Itu mereka enggak pakai untuk membangun Ka'bah. Baik. Lalu kemudian bingung mereka, bagaimana nih caranya? Karena 35 tahun yang lalu, ketika Nabi Muhammad SAW belum lahir tahun itu, ada Abrahah, panglima pasukan dari Raja Najasyi Ethiopia, ingin menghancurkan, ternyata dihancurkan oleh Allah. Itu masih teringat oleh mereka. Nah sekarang kita ingin menghancurkan, kemudian kita ingin bangun kembali. Takut mereka. Datanglah seorang bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Beliau kemudian mengatakan, kita ingin memperbaikinya. Abrahah dulu ingin menghancurkannya.
Dan innamal a'malu ya, amalan sesuai dengan niatnya. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah sendirian menghancurkan Ka'bah satu-satu. Orang-orang Quraisy nonton. Kira-kira terjadi sesuatu enggak kepada Al-Walid bin Mughirah? Ketika tidak terjadi sesuatu apa-apa, akhirnya mereka ikut. Hancurkan sampai kepada Qawaidu Ibrahim. Pondasi-pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim kelihatan. Nah, pondasinya kelihatan. Nah, akhirnya dibangunlah. Nah, di sini yang pelajaran menarik. Salah satu akhlak buruk orang Arab dari dulu sebagiannya, dan ini dikecam oleh Islam, yaitu sombong, nyombongkan diri, rasa diri paling wah. Buktinya apa? Ketika terjadi pembangunan kembali Ka'bah tersebut, mereka mengangkat Ka'bah lebih tinggi, sekitar 1,5 meter, untuk meletakkan Hajar Aswad. Kemudian membuat pintu 2 meter, kalau bahasa Arabnya arba'atu azru', yaitu 4 hasta. Ya, 1 hasta itu 0,5 meter. Tinggi, diangkat dan dibuat cuma 1 pintu yang asalnya 2 pintu. Tujuannya apa? Agar tidak ada yang masuk ke Ka'bah kecuali dengan izin dan persetujuan orang-orang siapa? Arab Quraisy. Nah, di sini ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saat pembangunan tersebut, karena tadi sudah sepakat bahwa tidak boleh memakai uang yang haram, habis. Jangan gini nih bentuknya. Ini segini ya. Asalnya panjang seperti ini, namanya apa? Persegi panjang ya. Ya, asalnya seperti ini bentuknya. Sampai di sini saja duitnya habis. Karena kan sudah sepakat tidak boleh pakai duit yang haram. Duit haram seperti apa? Riba, kemudian mahrul baghi, hasil perzinahan dan seterusnya. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dibikinlah melengkung seperti ini tanpa harus ada bangunan. Tapi itu sebenarnya adalah bagian dari apa? Dari Ka'bah. Maka orang kalau tawaf tidak boleh masuk situ. Tidak sah tawafnya. Tidak dianggap satu putaran. Ya. Inilah yang akhirnya disebut sebagai apa? Hijir. Orang awam menyebutnya hijir Ismail. Hijir. Ceritanya seperti itu. Jadi asalnya dia persegi panjang. Kemudian dibangun kembali oleh orang-orang Quraisy dengan kubus persegi 4. Itu pun tidak sama antara satu dengan yang lain. Ya. Nah, kenapa? Karena habis duitnya. Ya. Lalu terjadi Hajar Aswad. Nah, ini pelajaran menarik tentang Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad itu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, Hajar Aswad asalnya di bawah sejajar dengan tanah. Pintu Ka'bah juga asalnya sejajar dengan tanah dan 2 pintunya. Sehingga orang siapa saja boleh masuk. Tapi tadi orang-orang Arab Quraisy mereka itu sebagiannya memiliki keangkuhan, kesombongan. Sehingga mereka angkat dan mereka kuasai. Nah, Hajar Aswad ini dari surga. Kana bayadan asyaddu minal laban. Dan dia putih, lebih putih daripada susu. Iswadathu khataya bani Adam. Anak Adam menghitamkannya. Kenapa? Karena tangan-tangan yang disentuhkan oleh anak Adam ini penuh dengan dosa. Akhirnya memberikan pengaruh kepada batu tersebut. Lihat, bayangkan. Pelajaran menariknya adalah batu Hajar Aswad yang asalnya putih jadi hitam gara-gara dosa. Apalagi kolbu kita para ikhwan. Ya, kolbu.
Jika sudah bermaksiat, tertorehkan nokta hitam sampai dia menghitam. Sampai susah diberi nasihat. Tidak pernah nangis karena Allah, tidak takut karena Allah, tidak takut siksa Allah. Susah diberi nasihat kalau banyak maksiat. Baik, selesai. Akhirnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semua kabilah memegang kain. Diletakkanlah Hajar Aswad di situ. Yang bingung adalah ketika mau sampai ke tempatnya, ini sebenarnya saya lewati ceritanya. Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, itu tinggal ada satu yang terkosong. Nabi Ibrahim memerintahkan Nabi Ismail cari batu. Datanglah, carilah batu Nabi Ismail, gak dapat. Ketika pulang kembali, sudah tertanam batu putih di situ. Kata Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dari mana ada batu ini kok bagus? Kemudian kata Nabi Ibrahim alaihissalam, telah memberikan batu ini yang tidak bersandar kepada kita dan kepada makhluk pembangunannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril alaihissalam. Dibawa oleh Jibril alaihissalam. Nah, ketika ingin dikembalikan batu ini ke tempatnya, mereka bingung. Mereka mau bertikai gara-gara itu. Dan orang Arab sebagiannya suka berperang, suka bunuh-bunuhan. Kadang-kadang hanya gara-gara satu onta mereka bunuh-bunuhan bertahun-tahun. Ya, mendendam. Ini akhlak yang buruk. Gara-gara satu onta. Maka akhirnya ada seorang yang bernama Abu Umayyah dari Bani Makhzum mengatakan, janganlah kita bertengkar, jangan kita berperang, jangan kita bunuh-bunuhan. Ngapain? Sekarang gini aja, kalau seandainya ingin kita semuanya aman, kita tunggu siapa yang masuk duluan ke Masjidil Haram, dia yang mengangkat batu ini dan meletakkannya di tempat. Allah bertakdir yang datang dan masuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Langsung mereka gembira. Ja'a as-sadiqul amin, radina bihi. Telah datang orang yang jujur dan amanah. Kami percaya dengannya. Itu cerita ketika umur Nabi Muhammad SAW 35 tahun. Ini sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Yang ke-14. Yang ke-13, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam ats-tsaminata was-tsalatsin taradafat alaihi alamatu nubuwwatihi wa tahaddatsa biha ar-ruhban wal kuhan. Dan ketika umur Nabi Muhammad SAW 38 tahun, maka berulang-ulang datang tanda-tanda kenabian untuk Nabi Muhammad SAW. Para rahib-rahib ahli ibadahnya kaum Nasrani, para dukun-dukun, mereka membicarakan akan hal ini, bahwa akan datang seorang nabi memang. Yang ke-14, walamma balagha sallallahu alaihi wasallam at-tasi'ata wa thalathin hubbiba ilaihi al-khalwata fakana yakhlu bi ghari Hira syahra Ramadan yatahannafu fihi. Ketika umur beliau 39 tahun, maka diindahkan kepada beliau untuk berkhalwat, menjauhi kebiasaan manusia, berkhalwat, menyendiri. Di mana? Di Gua Hira, di Jabal Nur. Ya. Pada bulan Ramadan, beliau menyendiri di situ. Kemudian yang ke-15, wa qabla mab'athihi bi 6 ashhur kana wahyuhu manaman wa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaqis subh. Dan ketika 6 bulan sebelum diutusnya beliau menjadi Nabi dan Rasul, maka wahyunya selalu beliau bermimpi. Dan setiap kali beliau bermimpi tidak melihat kecuali ada semacam cahaya dalam mimpinya. Enggak ada tanda apa, cahaya dalam mimpi. Ini adalah awal-awal dari maunya Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu pertama oleh Allah
Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang menarik tadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau diridhoi oleh orang-orang seluruh orang Quraisy dan mengatakan ja'as sadiqul amin radhina bihi, telah datang yang jujur dan amanah. Maka saya pesan untuk diri saya pribadi, al-mu'min la yakdzib. Orang beriman pantang untuk berdusta. Orang beriman bisa salah tapi jangan dusta. Salah, akui kesalahan, jangan dusta. Ya, pantang untuk berdusta. Jangan pernah berdusta selama hidup. Niscaya kita akan menjadi karim, mulia di hadapan manusia dan di hadapan Allah SWT. Ada seorang ulama salaf mengatakan, "Lau nazala malakun minas sama." Kalau ada malaikat turun dari langit, faqala innallaha ahallal kadzib ma kadzabtu tawarru'an. Lalu malaikat tersebut mengatakan, Allah menghalalkan dusta, silahkan kalian berdusta. Maka aku tidak akan pernah berdusta karena malu berdusta. Orang beriman tidak berdusta. Ini selesai ya, alhamdulillah dengan 5 pertemuan pembicaraan dari kelahiran Rasulullah SAW sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul. InsyaAllah ta'ala pertemuan yang akan datang kita akan bahas diutusnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul ketika umur beliau 40-an. Nah, yang bisa disampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada pertanyaan? 5 menit mungkin. Tafadhal. Belum lapar kalau. Nah. Nah, tanya. Silakan Pak Tahir. Kenapa anak-anak dari Nabi Muhammad SAW tidak ada yang tumbuh dewasa, yang laki-laki khususnya Ustaz, sehingga ada nasab dari Nabi Muhammad SAW? Nah, itu takuni Allah Subhanahu wa taala. Belum Bang Ulun dapat perkataan para ulama ya yang akan seperti itu. Tapi itu hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya. Bahwa mengapa tidak ada keturunan laki-laki dari beliau yang hidup, bahkan meninggal di akhir, di awal-awal masih bayi semua. Ya. Allah Ta'ala alam yang lebih mengetahui akan hikmahnya. Nah, urusan hikmah harus berdalil. Nah, lagi? Nah, khawatir mungkin ya, ini makanya saya tidak berani jawab. Mungkin kalau jadi ada keturunan Rasulullah SAW yang laki-laki akan benar-benar menjadi sangat dihormati, diagungkan berlebih dan seterusnya. Ini yang keturunan dari perempuan saja diagungkan berlebih. Al-Hasan, Al-Husain. Jadi tidak bisa menjawab dengan secara pasti karena itu hikmah ya. Dan hikmah harus dengan dalil agar kita tidak berlebihan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak terasa dari mulai hari kelahiran sampai umur 40. Berarti sisa berapa tahun? 23 tahun. Ya, enggak kerasa. Cuma pertemuan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.